Perkenalkan, nama saya Anjeli. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fenomena sosial. Fenomena sosial mengacu pada interaksi antara individu dan karakteristik struktur, seperti fungsi kelompok dan lembaga sosial seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan tempat kerja, serta lingkungan fisik, ekonomi, budaya, dan kebijakan tempat terjadinya fenomena sosial dan perilaku. Banyak terjadi fenomena sosial di masyarakat. Contohnya, fenomena politik adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan revolusi, konflik, maupun adanya kejadian bersejarah dalam dunia politik. Salah satu contoh fenomena politik di Indonesia yang pernah terjadi adalah peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun 1948 dan PKI tahun 1965 pada bulan September sampai Desember 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi akibat diresmikannya Negara Republik Sepoid Indonesia oleh Musso yang dikenal sebagai salah satu tokoh PKI. Di sisi lain, pemberontakan PKI adalah konflik politik besar yang berujung pada berakhirnya masa Orde Lama. Peristiwa ini terjadi tahun 1965 ketika 6 penjabat militer serta tokoh-tokoh lainnya dibunuh sebagai kudeta. Itu adalah salah satu contoh fenomena sosial yang berkaitan dengan politik. Sekian dari Saya Joshua Sinaga ingin membahas tentang isu penting fenomena sosial yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Yang kita bahas adalah tentang isu ekonomi yang ada di Indonesia. Saat ini banyak dari masyarakat Indonesia yang mengeluhkan tentang meningkatnya harga barang. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya inflasi. Masyarakat Indonesia mayoritas cenderung terjebak pada era tahun 1900-an atau awal 2000-an, yang dimana harga barang pada saat itu cenderung lebih murah dan bahkan sangat terjangkau jika dibandingkan dengan tahun sekarang. Padahal jika kita menelisik lebih dalam, hal ini dapat disebabkan karena adanya inflasi. Contoh, pada tahun 1900-an atau awal 2000-an harga mobil itu hanya berkisar pada puluhan juta sampai ratusan juta saja. Nah, jika dibandingkan dengan sekarang, harga mobil yang paling murah itu berkisar pada 100 jutaan ke atas. Ini disebabkan karena adanya inflasi di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah tentang pajak. Masyarakat Indonesia banyak yang mempertanyakan tentang kemana arahnya pajak. Padahal hal ini dapat kita rasakan dan kita nikmati pada saat ini. Contohnya tentang adanya subsidi dari pemerintah, pembangunan merata, adanya pembukaan jalan tol baru. Jika hal ini tidak dibangun atau tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, kemungkinan harga barang akan jauh 2 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan sekarang. Nah, kita ambil contoh dari negara Sri Lanka. Negara ini sempat dilanda kebangkrutan karena tidak bisa membayar utang kepada kreditur. Nah, pada saat itu dari masyarakat Sri Lanka banyak yang berbondong-bondong atau mengalami keadaan krisis lapar. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang mengenai ekonomi bidang budaya. Saat ini di era gempuran Korean Wave, banyak masyarakat Indonesia yang cenderung lebih tertarik tentang budaya-budaya Korea. Hal ini dapat memicu hilangnya atau tertinggalnya budaya kita. Contohnya, pada platform media sosial TikTok sempat ada viral yang dimana kebaya jenis model Korea. Padahal jika kita tahu sejarahnya tidak ada namanya kebaya jenis Korea. Nah, jika kita lihat itu kebaya tersebut hanya merupakan kain brokat yang bermodel crop top. Padahal di budaya Indonesia kebaya itu merupakan lambang keanggunan dan tidak adanya crop top. Nah, ini dapat dicegah atau diatasi dengan adanya peningkatan atau hari budaya yang dilakukan pemerintah kepada setiap masyarakat Indonesia. Contohnya, pada era saya, pada saat saya SD, di setiap hari Kamis itu kami diwajibkan memakai pakaian baju dari ulos, adanya Batak Day, atau di hari itu menggunakan
wajib menggunakan bahasa Batak. Nah, hal ini dapat meningkatkan masyarakat itu untuk mencintai budayanya lebih. Melengkapi pemaparan sebelumnya tentang bidang politik. Yang menarik saat ini atau yang sering kita jumpai di media atau bahkan di berita-berita tentang politik adalah antara konflik Palestina dan Israel atau Palestina dan Hamas. Hal ini sangat menarik perhatian masyarakat umum karena banyak dari masyarakat umum atau khususnya masyarakat Indonesia yang menuntut agar konflik ini segera selesai, dan mirisnya kebanyakan dari masyarakat kita menganggap ini sebagai perang agama. Padahal jika kita melihat sejarahnya, awal dimulainya perang ini atau konflik ini karena adanya perebutan wilayah antara pihak Israel dan Palestina. Dan mirisnya ini dianggap sebagai perang agama, yang dimana jika kita melihat sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia, mayoritas negara kita adalah beragama Muslim. Hal ini dapat memicu perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Mungkin video ini kami buat. Jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan jika ada informasi tambahan atau misinformasi, tolong dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.